beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dua orang prajurit itu kemudian kembali membaringkan tubuhnya. Dan sebentar kemudian sudah tidak terdengar apa-apa lagi, kecuali dengkur napas mereka yang teratur. Pada saat itulah, sebuah bayangan muncul di balik pohon-pohon kemenyan. Bayangan itu berjalan mengendap-endap mendekati rumah tua. Bayangan itu terus berjalan mengendap. Dia melangkah ke halaman belakang rumah tua. Rupanya dia bermaksud memasuki ruangan bilik di mana Ratanca dan Panji Ketawang sedang tidur pulas. Bayangan itu melangkah mengendap menuju ke serambi depan. Setelah tahu bahwa dua orang prajurit masih tidur pulas, bayangan itu kemudian berbalik dan berjalan memutar. Nampaknya dia bermaksud memasuki rumah tua dari arah belakang. Dia berhenti sejenak di depan serambi belakang. Dia nampak ragu-ragu. Panji Ketawang. Panji Ketawang. Anak kulanang itu rupanya sekarang tinggal bersama si Jahanam Kamandanu. Baik.
Aku akan menggunakan kesempatan ini. Aku akan menggunakan peluang ini untuk melaksanakan niatku. Panji Ketawang pasti mudah untuk kupengaruhi. Kemudian bayangan itu yang tak lain adalah bayangan pendekar syair berdarah meneruskan langkahnya memasuki Serambi. Pintu Serambi terkuak perlahan. Sementara itu, Panji Ketawang masih tidur pulas, menghadap ke arah dinding bilik. Dalam tidurnya dia merasa bertemu dengan ibu kandungnya, Nari Ratih. Dia melihat ibunya berpakaian serba putih, dan wanita cantik itu tersenyum ramah setiap kali berkata-kata padanya. Anakku Panji, apakah kau masih dapat mengingat bagaimana rupa ibumu? Masih, Bu. Ibu adalah seorang wanita cantik. Saya masih dapat mengingat wajah ibu dengan baik. Syukurlah Panji. Sekarang aku datang kepadamu. Dengarlah baik-baik. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Apakah itu, Bu? Kau tidak perlu sedih memikirkan ibu. Ibu sudah hidup senang di rumah tinggal ibu yang sekarang. Dan sekarang kau sudah bertambah dewasa, Nak. Kau harus belajar hidup mandiri. Dulu, ketika kau masih kecil, ibu selalu menggendongmu siang malam. Jika kau haus, maka ibu memberimu minum air susu. Jika kau lapar, ibu menyuapimu dengan penuh kesabaran. Suatu saat kau rewel, badanmu panas, maka ibu membuatkan ramuan obat dan menunggu tidurmu sepanjang malam. Tapi sekarang kau sudah bertambah besar, anakku. Kau tidak bisa terus-menerus menggantungkan hidupmu kepada orang lain. Kau harus belajar untuk hidup mandiri. Ya, Bu. Saya akan menuruti segala perkataan Ibu. Apa yang dikatakan pamanmu Arya Kamandanu sama sekali tidak salah, Panji. Pamanmu sayang kepadamu. Pamanmu ingin membinamu menjadi manusia dewasa. Kau harus banyak belajar dari pamanmu. Hati ibu menjadi sedih setiap kali mendengar kabar bahwa kau masih bertingkah laku seperti seorang bocah. Jangan begitu, Panji. Sekarang ini adalah saatnya untuk berjuang. Jangan dulu mencari kesenangan-kesenangan. Kesenangan itu nanti akan datang dengan sendirinya jika apa yang kau perjuangkan berhasil dengan gemilang. Dengarlah, Panji, makanan yang nikmat bukanlah makanan hasil dari pemberian orang lain. Makanan yang nikmat ialah makanan hasil dari keringatmu sendiri. Minum yang paling hangat ialah minuman hasil dari jerih payahmu sendiri. Ya, Bu. Saya mengerti apa yang Ibu maksudkan. Mulai sekarang, saya akan belajar hidup mandiri. Saya akan mulai bekerja keras. Dan saya akan mendengarkan segala nasihat Paman Arya Kamandanu. Syukurlah, Panji. Syukurlah kalau kau mengerti. Nah, anakku, kiranya cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih karena kau sudah mengunjungi makam ibumu. Selamat tinggal, anakku. Selamat tinggal, Panji. Ibu, Ibu, jangan pergi, Bu. Jangan pergi. Udaranya dingin sekali. Ratanca tidur dengan pulas. Panji Ketawang terkejut sekali ketika menatap ke arah sudut ruangan yang remang-remang. Dia baru saja akan berteriak,
Tapi sebuah bayangan sudah keburu melompat, kemudian dengan sigap menetak pangkal lehernya. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Panji Ketawang terpana di atas pembaringan. Dia ingin berteriak, tapi tak sebuah kata pun mampu meluncur dari mulutnya. Kemudian dia melihat bayangan itu muncul kembali dan melangkah perlahan mendekatinya. Panji Ketawang merasa tubuhnya diangkat perlahan-lahan. Antara sadar dan tidak, Panji Ketawang merasa tubuhnya dibawa melayang. Dia dapat mendengar bunyi napas laki-laki yang mendukungnya menempuh perjalanan gelap. Dia sama sekali tidak dapat menduga siapa laki-laki itu. Dan dia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Panji Ketawang merasa sangat ketakutan. Akhirnya dia jatuh pingsan dalam dekapan laki-laki yang terus membawanya berlari kencang. Nah, dengarlah Panji. Waktu itu, ibumu masih menjadi seorang gadis remaja belia. Kecantikan ibumu terkenal sampai ke desa-desa yang lain. Kecantikan Nari Rati boleh diibaratkan seperti kecantikan Batari Uma yang menjelma menjadi manusia di muka bumi. Karena kecantikannya itulah, maka banyak sekali pemuda ingin mempersunting ibumu menjadi istrinya. Jadi, ayahku telah dibunuh oleh Paman Arya Kamandanu. Kau boleh percaya, boleh tidak, Panji. Tapi aku sudah menuturkan hal yang sebenarnya. Memang demikianlah kenyataannya. Ayahmu telah dibunuh oleh pamanmu sendiri. Dan mayatnya dibuang ke dalam sumur yang dalam. Sejak saat itu pamanmu, Arya Kamandanu, pergi dari desa Kurawan untuk mengembara tanpa tujuan yang pasti. Tapi semua orang tahu bahwa dia pergi hanyalah untuk menghindari aib yang telah menimpa dirinya. Dia pergi untuk menghindari persoalan kematian ayahmu. Lalu bagaimana dengan ibuku? Ibumu adalah seorang wanita yang tabah dan setia. Dia menjadi sangat sedih mendengar kematian ayahmu. Dan dia terus-menerus mengurung dirinya dalam ruangan biliknya. Akhirnya dia jatuh sakit. Dan 1 bulan kemudian meninggal, menyusul almarhum ayahmu. Demikianlah Panji. Demikianlah cerita mengenai keluargamu. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu. Kau adalah seekor anak kijang. Kedua orang tuamu dibunuh oleh seekor serigala hutan. Tapi sekarang, mengapa kau justru menyusu kepada serigala hutan itu? Apakah kau tidak mempunyai rasa berbakti sedikit pun kepada orang tuamu, Panji? Jawablah, Panji. Jawablah pertanyaanku ini. Mengapa kau harus ikut Arya Kamandanu? Mengapa kau harus mengikuti jejak pembunuh kedua orang tuamu sendiri? Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya cerita-ceritamu itu. Kau pasti dusta. Aku tahu Paman Arya Kamandanu itu baik. Aku tahu
watak dan sikapnya sangat baik kepadaku. Aku tidak percaya bahwa dia yang membunuh kedua orang tuaku. Jangan bodoh, Panji Ketawang. Kau waktu itu masih bayi. Dan sekarang pun kau masih seperti bocah cilik. Kau tidak bisa berpikir lurus. Tentu saja Arya Kamandanu menunjukkan sikap-sikap yang baik padamu. Karena apa coba? Karena dia sebenarnya menyesali perbuatannya di masa lalu. Dan dia ingin menebus dosa-dosanya dengan memperlakukanmu secara baik. Tapi kenyataan tetap akan berbicara. Bagaimanapun juga, kedua orang tuamu mati gara-gara Arya Kamandanu. Nah, Panji, sekarang apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan tetap menyusu kepada serigala hutan yang buas yang telah minum darah orang tuamu? Apakah memang benar demikian kisah hidup keluargaku? Benarkah Paman Arya Kamandanu telah membunuh orang tuaku? Kalau memang benar demikian, lalu apa yang harus kulakukan? Selama ini aku hidup di bawah bimbingan Paman Arya Kamandanu. Dia sudah menjadi seperti orang tuaku sendiri. Panji Ketawang, seekor serigala tidak mungkin menjadi orang tua bagi seekor anak menjangan. Kau jangan terlalu bermimpi dan berharap. Kalau kau ingin berbakti kepada kedua orang tuamu, kalau kau ingin menjadi seorang anak yang berguna, kalau kau sedikit saja mempunyai harga diri, kau pasti akan menempuh jalan ini. Jalan pembalasan dendam. Iya, kau harus berani mengambil tindakan balas dendam. Balas dendam? Apa maksudmu? Bunuhlah Arya Kamandanu. Bunuhlah dia supaya arwah kedua orang tuamu menjadi tenang di alam baka. Apa? Membunuh Paman Arya Kamandanu? Panji Ketawang kelihatan bingung. Dia bingung dan gugup. Dia sama sekali belum siap untuk mendengarkan cerita semacam itu. Apalagi setelah mendengar kata-kata orang itu yang menyuruhnya membunuh Arya Kamandanu. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.